bagaimana kita bisa membedakan sesuatu yang bid'ah dengan enggak bid'ah? Nah, kalau konteksnya bid'ah, hadirin dirahmati Allah, ulama itu sepakat bahwa bid'ah itu dalam urusan-urusan ibadah. Ibadah-ibadah yang sifatnya khusus, mahdhah. Nah, ketika tadi berbicara contoh dari Mas Bruri itu zakat di zaman Rasul itu beda dengan kita, di sana itu gandum, kemudian kurma, sementara kita ini adalah beras, maka dilihatnya ini tidak masuk wilayah dalam konteks pembahasan bid'ah, karena zakat itu intinya adalah makanan pokok. Nah, makanan pokoknya di masing-masing wilayah itu berbeda. Nah, qadarullah Indonesia makanan pokoknya itu beras. Nah, bisa jadi di wilayah Indonesia yang lain ketika makanan pokoknya itu jagung, atau mungkin makanan pokoknya itu kalau ada yang tiwul atau oyek, Pak Bu. Nah, bisa jadi ada misalkan, saya kurang paham, ada di Indonesia, maka nanti mereka zakatnya pun dengan itu, tidak dengan beras, karena itu makanan pokoknya. Yang itu terjadi di Arab sana, makanan pokoknya karena waktu itu zaman Rasul gandum, kemudian kurma, sehingga bisa zakatnya itu dengan itu. Nah, ini tidak masuk wilayah ketika ada perbedaan bentuk yang diberikan itu kemudian dijadikan itu bagian dari bid'ah. Nah, konsepnya apa? Sederhananya gini, karena bid'ah itu dalam konteks urusan-urusan ibadah, maka ibadah yang kita lakukan ketika itu satu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hindari. Dalam ibadah itu yang kedua apa? Jangan kita cari. Kan kita sering kadang-kadang orang kalau udah berbicara bid'ah dalilnya gini. Kalau ini nggak boleh, mana dalil yang larang? Nah, tunjukkan ke saya ini, ada nggak dalilnya yang larang ini? Nah, ini salah kaidah gitu kan, nggak paham bahwa urusan bid'ah itu, ibadah itu bukan cari dalil yang larang. Tapi urusan ibadah cari dalil yang memerintahkan. Nah, ini Pak Bu. Ini kaidah yang harus kita pahami. Jadi sepanjang satu yang dianggap ibadah itu tidak ada perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu baru masuk kategori bid'ah. Dalam urusan muamalah baru cari dalil yang melarang. Kenapa? Ini kaidahnya begitu sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Jadi misalkan kita mau makan anjing, makan babi, itu hukumnya boleh nggak? Nah, cari dalilnya yang melarang seorang muslim tidak boleh makan daging anjing atau daging babi. Sepanjang tidak ada dalil yang melarang boleh. Misalkan apa? Kambing. Kambing itu juga tidak kita temukan kemudian ada perintah makanlah kalian kambing, nggak ada begitu, secara tekstualnya nggak ada. Nah, tapi juga nggak kita temukan kemudian pelarangan, dilarang makan daging kambing, nggak ada. Nah, yang ada apa? Contoh-contoh Rasulullah, para sahabat itu mengkonsumsi kambing. Nah, maka hukum kambing, sapi itu masuk makanan yang halal lagi, baik bagi orang-orang yang dalam kondisi normal. Nah, ini, jadi halalan thayyiban, karena ada Pak Bu makanan itu yang halalan saja tapi tidak thayyiban. Halal, makanannya halal, baik, tapi tidak sehat untuk seseorang yang mungkin dia punya kondisi-kondisi yang tidak normal. Dalam urusan-urusan ibadah itu ketika berbicara bid'ah adalah ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak jatuh oleh Rasulullah, kita cari aman, nggak usah kita lakukan. Nah, ketika ada perintahnya, ada dalilnya, lakukan. Nah, kita aja sebenarnya kalau mau jujur Pak Bu, ibadah-ibadah yang ada dalilnya itu kita belum khatam hari ini. Belum selesai sampai maksimal loh. Setiap hari 12 rawatib, setiap hari 12 sholat duha, setiap hari, setiap malam itu 11 sholat tahajud plus witir. Kemudian sholat hajat, sholat wudhu, ini kita belum khatam. Artinya belum khatam itu saya bahasakan apa? Belum rutin tiap hari bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu kita mencari-cari ibadah-ibadah yang dalam tanda kutip ya dibahasakan ibadah, tapi tidak ada contoh yang pertama, yang kedua tidak ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.